Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna biddin wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Agung Sunda Kelapa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah bab tentang kewajiban memerintah atau menyuruh anak dan istri, ya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, menyuruh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, ya. Ini pentingnya mengapa seorang suami itu punya kewajiban dan tanggung jawab yang lebih daripada seorang istri, gitu ya. Apabila suami tidak sholat, gitu ya, itu istri tidak akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Tapi kalau istri tidak sholat, itu suami akan digebuki malaikat di akhirat itu. Ini beratnya jadi suami, bapak-bapak ini. Ini bapak-bapak ini sudah terlanjur jadi lelaki kayak gitu. Ya, berat itu. Ya. Jadi kalau seorang istri bermaksiat, suami tanggung jawab, ikut bertanggung jawab di akhirat. Tapi kalau suami yang bermaksiat, istri tidak ikut bertanggung jawab. Ayat Al-Quran banyak sekali yang menyuruh para suami untuk menyuruh istri dan anaknya, termasuk pembantunya kalau ada, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga diri dari api neraka. Antara lain surah At-Tahrim ayat 8. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi jangan egois menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga, menjadi ayah, ya, terus mau masuk surga sendirian gitu loh. Anaknya biar aja ke neraka nggak apa-apa gitu, ya. Istrinya mau ke neraka juga nggak apa-apa gitu. Apa ada kira-kira seorang suami, seorang ayah rela dia masuk surga sendirian, istri dan anaknya masuk neraka? Ada nggak kira-kira, Pak? Nggak ada. Makanya kalau kepingin masuk surga jangan sendirian lah, ngaji, ajak istrinya, nah gitu kan, ajak anaknya, ya. Di surga dengan segala kenikmatan itu kalau dinikmati sendirian itu tetap nggak nyaman itu. Coba aja di dunia ini misalnya itu rumahnya sangat-sangat mewah, pokoknya nggak tahu lah, kamar tidurnya aja selebar alun-alun. Pernah lihat Bu?
Nah itu di surga nanti gimana coba itu? Wong surga yang paling kecil itu 11 kali dunia ini. Itu kamarnya bagaimana coba itu? Kapling yang paling kiri itu 11 kali dunia. Jadi kalau kamar tidurnya segede alun-alun itu Bu, itu kamar mandinya di sana. Ya. Tempat tidur di sini tempat tidurnya. Jadi kalau mau mandi ke sana, kan jalannya jauh. Itu dipannya, ranjangnya itu pakai pencetan. Pencet ke sana itu. Iya. Nanti tempat ganti baju pakan di sana. Iya. Pencet lagi ke sana. Iya. Tempat sarapan jauh ke sana, pencet lagi ke sana itu. Akhirnya ada tamu yang tidur di situ semalaman nggak tidur-tidur, pencetan terus. Hah? Coba makanannya serba mewah, tapi Ibu sendiri coba itu. Apa enak seperti itu? Wong kita aja Bu kadang-kadang ya, kita makan di warung tenda. Lagi enak-enak makan ya, udah cereng, nggak enak makan rasanya itu, ya, ya Bu, ya. Maka paling enak adalah kita masuk surga bersama-sama begitu loh, bersama anak, istri, semuanya. Makanya Allah perintahkan ku anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, memang suami tanggung jawab, tapi istri juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Kalau tiba-tiba suami kok duitnya sampai ember-emberan gitu loh, dari mana? Gitu kan? Kira-kira berani nggak? Kalau nggak halal, saya nggak mau hidup dengan Anda daripada nanti sama-sama masuk neraka. Ya, balik minta cerai suami lain yang ngajak masuk surga, begitu. Ku anfusakum, istri, anak, ini makanya penting sekali ya. Anak itu terkadang digandengkan dengan istri, sebutannya dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang anak itu digandengkan dengan harta. Ya. Kadang-kadang disebut secara tersendiri tanpa digandeng harta, tanpa digandeng dengan istri. Disebut dalam Al-Quran anak itu memiliki 3 sebutan, 3 predikat. Yang pertama, anak itu adalah fitnah. Innama auladukum fitnah. Anak-anakmu itu adalah fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia. Ya. Memang aslinya dari bahasa Arab, ya. Fitnah itu. Ketika bahasa Arab ini sampai di Kamboja ke timur lagi berubah menjadi Vietnam. Itu kan asalnya bahasa Arab juga itu fitnah. Ya, hanya diganti M jadi Vietnam. Ya. Fitnah dalam bahasa Indonesia adalah tuduhan tanpa bukti, tuduhan bohong, itu namanya fitnah. Bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu dapat berarti ujian. Ya. Anak itu adalah merupakan ujian bagi orang tuanya, bagi ayahnya. Maka orang tua wajib mendidik, mengarahkan anak supaya tidak akan menjadi kerikil tajam yang justru membahayakan orang tua.
hari Ahad kemarin kami ngaji di Istiqlal zuhur itu. Ternyata ada anak 3 orang, gede-gede badannya itu, perempuan 1, laki-laki 2. Yang perempuan juga badannya gede kayak beduk gitu. Itu apa di masjid itu? Bapaknya sendiri itu dia pukulin, dia lawan itu. Jadi ceritanya jauh-jauh dari daerah, memang sudah berantem terus di kampungnya sana, kepingin datang ke imam besar Masjid Istiqlal untuk menanyakan harta waris gitu loh. Karena ibu dari anak 3 itu udah meninggal, si bapak menikah lagi, nah gitu. Setelah menikah, pergi haji, pergi umroh dengan ibu yang muda, anak 3 itu cemburu gitu loh. Ya, jadi menyangka duit peninggalan ibunya itulah yang dipakai oleh bapak dan ibu tiri untuk jalan-jalan ke Madinah sana gitu. Berantem terus, sudah datang ke imam besar. Belum sampai masih di masjid udah berantem lagi. Bapaknya dipukuli itu. Allahu Akbar. Ini makanya ada falsafah daerah ya. Anak itu anak, anik, anuk. Gitu ya. Artinya tahu Bu ya. Orang kalau punya anak yang tadinya nggak pernah beli pelembungan, akhirnya beli pelembungan. Ya. Balon. Sampai di kamar itu isinya balon aja, sampai rumahnya mau terbang. Ini namanya mengada-adakan. Jadi anak itu ngana-nganaake, artinya mengada-adakan. Apa aja dibeli, ya balon, ya trompet, ya macem-macem. Itu anak itu. Udah malam bapaknya mau tidur, capek, ibunya capek, malam nangis terus anaknya itu. Pernah punya anak Bu ya? Atau pernah jadi anak begitu? Ingat ya, digendong bapaknya diperakin lagi. Pernah Bu berakin bapaknya Bu? Nah ini namanya anekso ya, menyiksa. Itu watak anak. Kalau nggak bisa mendidik anak, nanti menjadi anuk, melawan bapaknya. Seperti tadi saya ceritakan itu. Bahkan lebih dari itu, dulu pernah saya libur bulan puasa pas itu. Saya pas nginep di Wisma PHI, tiba-tiba ribut sampai ada yang nangis segala macam. Ternyata ada anak yang mencoba membunuh bapaknya. Ya, gara-gara anak minta sepeda motor nggak dibelikan. Mungkin nggak mampu beli atau emang nggak dibelikan. Melakukan percobaan membunuh bapaknya. Oh, itu anuk gitu. Anuk itu anukari, ya. Melawan. Ini kalau nggak di Al-Quran menyebutkan anak itu pertama fitnah, ujian bagi orang tua. Di satu sisi juga disebutkan anak itu memang perhiasan, zina, ya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Memang orang yang atau keluarga yang nggak punya anak itu rasanya rumahnya nggak ada hiasan gitu. Ya. Saya waktu kecil dulu, masih kecil saya itu, masih SD kelas 3 atau kelas 4 di Wonokromo Surabaya sana.
Saya dengan orang tua saya, ada seorang ibu menggendong anak-anakan, pakai plastik besar sekali itu, segede bayi betul, gedenya itu boneka gitu ya. Ya katanya karena pengen punya anak, nggak punya anak. Itulah tidak ada hiasan hidup. Memang anak hiasan, harta juga hiasan. Tapi Allah menekankan wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika, ya, wa ahsanu amala. Tetapi ya, wal baqiyatus shalihat, al baqiyatus shalih itu perbuatan yang tetap, yang tinggal dan bagus. Ada yang menafsirkan kalimah-kalimah thayyibah, zikir, itu nanti pahalanya tetap, itu lebih bagus di sisi Tuhan, di sisi Tuhanmu. Nah, jadi anak itu yang pertama tadi adalah fitnah, ya. Yang kedua adalah zina. Itu sebutan Al-Quran. Nomor 3 apa? Anak itu musuh kamu. Coba itu disebut oleh Al-Quran. Hati-hati. Iya. Jadi kalau nggak bisa mendidik dan mengarahkan anak, anak menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri. Ya. Itu disebut dalam surah At-Taghabun, bahkan Allah mengatakan hati-hati dengan, bahkan mohon maaf, sebagian istri pun bisa menjadi musuh. Bukan musuh dalam selimut, Bu, lain lagi itu. Ceritanya ada orang mau ikut berjihad, tapi anak dan istrinya menghalang-halangi. Nah gitu. Maka turun ayat, ketahuilah sebagian dari istri-istri dan anak-anak kamu adalah aduun lakum fakhdaruhum, harap waspada. Ya. Kita lihat dalam sejarah para nabi, misalnya kita lihat ada Nabi Nuh punya anak. Ternyata anak Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu berlawanan dengan ayahnya, seorang nabi. Nah, ini perlu diresapi pesan-pesan Al-Quran itu, bahwa anak itu disebut sebagai ujian, ya, sementara orang kemudian menerjemahkannya amanah begitu. Yang kedua sebagai perhiasan, dan yang ketiga sebagai lawan. Tapi nggak mutlak seperti itu, tergantung bagaimana kita mendidik dan mengarahkan anak. Makanya ada kisah menarik sekali. Rasulullah SAW punya cucu namanya Sayyidina Hasan, ya, Hasan bin Ali. Ini hadis pertama, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamri shadaqah. Sayyidina Hasan bin Ali, putra Sayyidina Ali, ibunya bernama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anhuma. Rasulullah senang dengan cucunya Sayyidina Hasan. Suatu saat ada kurma hasil zakat, maklum anak kecil ambil lalu diemplok aja gitu kan, dimakan. Tahu diemplok ya? Ya, dikunyah. Ketahuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung, ayo, kalau bahasa kita, lepehkan, ya, keluarkan, ya, kahin gitu bahasa Arabnya gitu. Artinya keluarkan yang dari mulut kamu itu. Mengapa demikian?
Karena Rasulullah dan keluarga beliau itu haram memakan harta zakat. Ya. Ini artinya orang tua ini kontrol, ini pada cucu sampai kontrol begitu. Ya. Kalau anak makan barang yang haram, kalau masih di mulut supaya muntahkan lagi, keluarkan lagi. Kalau sudah sampai perut, mana bu? Dibedel perutnya. Ya, kalau nggak dibedel ya disadarkan, disuruh tobat dan minta ampun kepada Allah, begitu. Makanya orang tua kalau diberi hadiah dari anak, ya berhak untuk bertanya, dari mana ini kok? Ya, kamu menghadiahi saya seperti ini. Orang tua juga berhak bertanya kepada anak, kamu gaji kamu sebulan berapa? Nah, itu orang tua berhak tanya seperti itu, agar anak cucu jangan sampai nanti kakeknya masuk surga, anak cucu pada dibakar di neraka seperti itu. Nanti kalau panggil-panggil gimana itu? Bab nanti orang-orang neraka itu memanggil-manggil orang di surga. Ini surah Al-A'raf. Ya. Minta apa coba? Minta air dan minta apa yang direzekikan oleh Allah. Panggil-panggil itu. Ya. Dalam surah Al-A'raf diterangkan, disebutkan wanada ashabun nari ashabal jannah. Orang-orang di neraka panggil-panggil orang di surga. Ya. Minta apa? An afidu alaina minal ma'. Berilah kami air. Au mimma razaqakumullah, atau dari apa yang direzekikan oleh Allah kepada Anda. Nangis, minta dilempari apel gitu kan. Ya. Minta lempari apa jeruk gitu kan. Minta air. Mereka kepanasan terus karena minumnya itu tidak ada minuman kecuali hamiman wa ghassaqo. Air yang panas sekali. Kalau diminum ususnya langsung pada putus, saking panasnya. Nanti dipertemukan lagi oleh, kalau enggak itu minumannya, ya, ghassaqan la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Surah An-Naba. Mereka tidak akan mencicipi, merasakan air putih, air dingin seperti ini. Di neraka nggak ada sudah. Ya, makanya minum aja sebanyak-banyaknya dulu. Ada bu? Saya minum, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya yang minum, ibu yang menikmati. La yadukuna fiha bardan, air sejuk nggak ada, wala syaraban, dan sirup juga nggak ada. Saya berkali-kali sirup itu bahasa Arab, dari syarab ke Indonesia menjadi sirup. Yang bikin sirup surip. Nah, gitu. Apa minumannya? Illa hamiman, air yang sangat panas, atau wa ghassaqan, nanah yang campur darah, itu minumannya itu. Makanya minta beli minuman, anafidu alaina minal ma. Kalau yang minta, yang manggil-manggil itu kita nggak kenal, nggak ada masalah. Suara siapa itu manggil-manggil? Minta air. Oh, nggak kenal. Tapi kalau yang manggil-manggil itu anak kita sendiri, anak perempuan, dulu dibangga-banggakan di dunia biar populer, tampil di panggung, ya pakaiannya sundel bolong. Misalnya, lo ada bu, ibunya berukut pakai jilbab,
Anaknya tampil sundel bolong betul, lehernya bolong, kepalanya bolong, ketiaknya bolong, punggungnya bolong, dadanya bolong, kakinya bolong. Nah, ini sundel bolong. Ini tipe seorang ibu yang rela anaknya masuk neraka. Seperti itu. Mestinya ibu yang bagus, yang baik, daripada kamu nanti menangis di neraka, lebih baik nangis kamu di sini sepuas-puasnya. Jangan kamu tampil di depan umum dengan pakaian sundel bolong seperti ini. Nangis kan? Mau jadi juara mencari bakat neraka lagi. Ibunya harus tegas. Anakku, silakan kalau mau menangis di sini sepuas-puasnya, daripada kamu menangis di pintu neraka digebukin malaikat. Ada ibu seperti itu? Hah? Ada nggak, Bu? Alhamdulillah kalau ada. Bapaknya juga demikian. Jangan malah anaknya tampil seperti Burisrawa gitu. Apa Burisrawa itu? Ini nggak tahu. Burisrawa itu ya istrinya Pak Arisrawa. Susah. Insyaallah saya lihat seperti itu. Ya. Kalau yang memanggil-manggil itu kita kenal, oh, bapaknya ibunya menikmati segala kenikmatan di surga. Semua kenikmatan. Surga itu adalah negeri kenikmatan. Tidak ada kita minum karena menjaga kesehatan. Nggak perlu lagi. Nggak perlu sehat lagi di surga itu. Makanya dokter nggak laku di surga itu. Sebab Allah alam ya. Bagaimana bentuk tubuh kita, Allah alam. Sebab kita makan itu nggak keluar jadi kotoran, tidak ada. Jadi nikmat saja itu. Makanya lelaki yang paling melarat dijodohkan oleh Allah dengan 72 bidadari plus istrinya yang dari dunia, berarti 73. Wah, itu masih nikmat sekali. Sebab seorang laki itu minimal akan diberi kekuatan 100 wanita. Kekuatannya itu. Maka ada orang bertanya, Pak, di surga ada aseknya, Pak? Ada. Dari mana tahu? Rasulullah mengatakan, yu'ta lirrajuli quwata mi'ati imra'ah. Seorang laki minimal akan diberi kekuatan ya 100 wanita. Kalau yang istrinya sampai nanti bidadari sampai 1000 gimana? Wong vilanya aja kaplingnya 11 kali dunia ini, bingung udah tuh. Makanya jangan bingung, yang penting kita mencapai itu aja itu. Makanya ikuti Rasulullah begitu. Ya. Kita di surga nikmat. Suami istri, anak manggil-manggil. Kita kenal suaranya. Ya. Ayah. Bu, itu kayak suara anak kita. Suara anak kita siapa? Itu loh, monyeng itu loh tuh. Ya. Kalau kenal suaranya gimana coba? Makanya janji tidak akan masuk surga kecuali bersama seluruh keluarga, anak cucu semuanya. Nah, begitu. Maka arahkan semua keluarga itu harus menuju ke surga. Jangan kayak seperti wanita-wanita yang menganut agama liberal itu. Agama liberal itu kan kitab sucinya HAM. Ya. Saya hanya punya tugas untuk melahirkan saja. Anakku mau jadi kerbau, mau jadi babi, silahkan. Itu ibu-ibu yang agamanya HAM, agamanya liberal itu. Kitab sucinya HAM seperti itu. Ya. Tugas kami selesai, kami hanya bertugas untuk melahirkan, mau jadi merah, mau jadi hijau, mau jadi kuning, mau jadi hitam, terserah anak saya punya demokrasi, ya, bisa memilih sendiri.
Itu bertentangan dengan kata-kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang tua wajib menjaga anak cucu jangan sampai tersentuh neraka. Coba. Makanya Rasulullah punya cucu makan kurma hasil zakat, harus keluarkan, kahsin. Karena keluarga Nabi haram memakan zakat. Apa hikmahnya? Kalau andai kata Nabi dan keluarga itu halal makan harta zakat, itu nanti ada tuduhan yang miring. Ya saja Rasulullah itu mewajibkan umat yang bayar zakat untuk makan dia sendiri dan keluarga, kan gitu kan. Andai kata dihalalkan kan begitu orang ngomong itu. Ternyata Nabi dan keluarganya haram makan zakat, makan harta zakat. Maka untuk siapa zakat? Untuk para mustahid, fakir miskin dan sebagainya. Saya ini ternyuh sekali Bu ya, melihat tayangan apa di RCTI atau di TV7 saya lupa itu. Coba nanti dikontak lagi. Seorang nenek usianya itu sudah seputar 70 tahun. Buta lagi. Sudah nenek, buta. Hidup berdua dengan anak gadisnya. Anak gadisnya sudah tua juga, rupanya nggak menikah karena dia idiot. Di kampung namanya Sidowayah, Kabupaten Ponorogo. Saya lupa kecamatannya mana, nggak disebutkan rupanya oleh televisi itu. Apa kerjanya? Nenek yang buta tadi tiap hari itu memanjat pohon jati. Buta itu, jadi raba-raba tuh dengan kakinya gitu. Untuk apa? Mencari, mengambil daun-daun jati. Daun jati itu kemudian dibawa, dijual di pasar. Tiap hari menghasilkan uang paling sedikit 1.000 rupiah dan paling banyak 3.000 rupiah. Itu duit 3.000 itu nggak ada artinya begitu ibu sekarang itu. Itu ludah aja. Biak. Untuk apa duit itu? Dibelikan tepung gaplek. Ya. Gaplek itu singkong yang dijemur. Tahu Bu ya? Barangkali orang dari alam angkasa luar nggak tahu gaplek. Plus garam bawa pulang, direbus mateng, ditaburi garam, dimakan. Itulah makanannya tiap hari. Maka kadang-kadang kalau lihat orang dikit-dikit umroh, masya Allah, seperti nggak lihat seperti itu. Itu kalau kepingin mendapat pahala seperti orang yang berjihad fisabilillah, coba hubungi, tanyakan. Itu dikasih 10.000 aja satu hari, 10.000. Itu kan baru 300 satu bulan. Nek, mulai sekarang nenek jangan manjat-manjat pohon lagi. Dapatnya dari mana saya mau makan? Saya sediakan tiap hari 10.000. Jangan manjat pohon lagi, Nek. Oh, udah pesta itu, Bu. Apalagi kalau 20.000. Oh, sudah. Tiap hari mungkin makan ayam sudah. 20.000 itu baru 600.000 sebulan. Coba hubungi RCTI, tanyakan tuh alamatnya itu. Iya. Apa kata Rasulullah? As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang menyantuni janda miskin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad fisabilillah. Masya Allah. Gak usah perang, gak usah pakai sepatu yang pruk ya. Gak usah naik gunung turun jurang ya. Kalau tentara kan seperti itu ya. Ya. Tak ada gunung terlalu tinggi buat kami daki tengah panas, tak ada jurang terlalu dalam. Apa Bu terusnya?
Oh, nggak pernah latihan tentara seperti itu. Buat kami turuni di malam gelap. Oh, saya pernah latihan kok. Makanya kan jotosannya seperti tentara gitu. Iya. Cukup kirim wesel ke Ponorogo 1 bulan 300.000 atau 600.000 biar longgar. Sampai kapan Pak ini saya diberi ini? Sampai ibu meninggal dunia. Ya, sudah surga aja itu 300.000 rupiah. Masya Allah, beli surga murah banget. Tapi orang-orang nggak mau. Lebih baik pergi umroh gitu ya. Padahal pergi umroh itu belum ada jaminan masuk surga. Paling-paling menghapuskan dosa antara umroh yang pertama dengan umroh yang kedua. Makanya umroh itu lebih panjang, lebih bagus. Kalau 5 tahun, dosa 5 tahun dihapus semua yang kecil-kecil. Tapi kalau 2 hari, ya baru mungkin 1-2 yang dihapus. Tapi Masya Allah, saya nggak tahu sekarang ini sedang ribut, ada yang gagal mendapat visa dan sebagainya. Cari Desa Sidowayah, Kabupaten Ponorogo, 300.000. Iya. Atau kalau mau juga, alhamdulillah, ini rupanya jurnal ini kemarin saya sudah bagikan ya, tapi banyak yang belum dapat rupanya, minta lagi. Ya. Jadi sebagai laporan bulan terakhir ini saldo masih ada 200 juta rupiah. Ya. Tapi insya Allah tahun depan akan kirim lagi dai lagi 2 ke Fakfak. Jadi 2 ke Kaimana, 2 ke Fakfak. Ambil 2 lagi mahasiswa dari Fakfak untuk belajar di sini sehingga semuanya 8. Dai-nya 4. Ya, mahasiswanya 48. Biaya 1 tahun 280 juta rupiah. Ya, mudah-mudahan termasuk. Bu, dada saya sebelah kiri agak busung Bu ya. Hah? Ini kempes, ini menjul kenapa? Apa bisulan? Enggak ada bisul. Saya menyimpan. Pak keluarkan Bu ya. 1 2 3. Nah, coba Bu. Apa kira-kira Bu? Saya mau menikah lagi. Ini Bu, ada seorang ibu hamba Allah yang menyumbangkan, menginfakkan perhiasannya ya untuk dana dakwah di Papua. Nah, berapa Bu sumbang infaknya? Ada gelang. Oh. Ada, nggak tahu namanya nih ya. Ada semuanya berjumlah 29 gram Mas. 1 gram berapa Bu? Hah? 400. Udah 29 kali 400. Saya teringat ibu-ibu sahabat ketika Rasulullah menyampaikan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Ibu-ibu dimohon untuk berinfak, akhirnya langsung Bilal surbannya dijembreng gini, langsung ibu-ibu gelangnya lempar ceprot, oleh-oleh cepret lempar gitu kan, ya, kok pegang-pegang Bu, ya, barangkali masih ada nggak? Ya, mudah-mudahan semua yang berinfak untuk dana dakwah Papua, termasuk ibu yang sekarang memberikan ini, kita doakan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberi kesehatan, dijaga imannya, diberkahi ya rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian yang belum ya, mudah-mudahan diberi ilham oleh Allah untuk banyak-banyak berinfak ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi Sayyidina Hasan makan barang yang haram harus dikeluarkan oleh Rasulullah. Nah, ini ada lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin.
perintahlah, suruhlah anak-anak kamu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kamu itu untuk sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Ya, dan pukullah kalau tidak mau sholat kalau dia sudah berumur 10 tahun. Nih. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Sebab nanti kalau sudah 10 tahun masih bareng-bareng, bantal 1, anak 2, itu tangannya bisa biayaan. Tahu biayaan itu? Iya. Bisa ya masuk ke wilayah rawan milik orang lain. Kewajiban untuk menjalankan syariat Islam itu secara umum adalah apabila seseorang atau seorang anak itu sudah akil balik, itu baru disebut orang mukallaf. Mukallaf itu dibebani kewajiban, ya. Orang mukallaf itu artinya orang yang dibebani kewajiban. Nah, kapan seseorang itu akil dan balik, itu tidak ada keterangan tentang umur. Lelaki kalau dia sudah bermimpi mengeluarkan sperma, bermimpi untuk bersetubuh. Perempuan kalau sudah men, gitu ya. Ya, tahu men Bu ya? Iya. Men itu bisa laki-laki juga bisa men itu, tapi mennya laki-laki lain, mencret. Ya. Nah, itu tidak ada keterangan umur. Tapi dalam masalah sholat ini, Rasulullah mengatakan, ajarilah, dari riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, ajarilah anakmu, ya, tentang sholat apabila dia sudah berumur 7 tahun. Dalam riwayat lain, perintahlah anakmu untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah apabila mereka meninggalkan sholat, artinya tidak mau sholat ketika dia sudah berumur 10 tahun. Nah, padahal 10 tahun itu belum tentu juga dia sudah akil balik. Mengapa hikmahnya? Padahal dalam ibadah yang lain itu tidak ada keterangan seperti ini. Misalnya puasa, tidak ada keterangan. Zakat, haji juga nggak ada. Perintah yang sangat keras, ajarilah ketika umur 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Wah, itu. Cuma tentunya mukulnya jangan pakai linggis gitu. Iya. Jadi mukul itu dengan tangan, misalnya di pantatnya gitu loh. Iya. Iya. Kalau di pipinya nanti merah jadi pipinya itu. Nanti ya. Nah, ini mengapa hikmahnya demikian? Karena pertama, ya, salat itu sesuatu yang sangat-sangat strategis dalam Islam. Sehingga orang kadang-kadang dapat disebut muslim atau tidak apabila dia sembahyang. Apalagi dalam ayat Al-Quran juga diterangkan itu, ya, aqimis salata innas salata kanat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakan salat karena salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya dengan sembahyang yang baik, yang dipenuhi syarat rukunnya. Ya. Saya perhatikan kadang-kadang orang yang tidak jujur itu, mau bohong, mau menipu, itu sholatnya itu mesti nggak baik gitu. Sholat iya, tapi kadang-kadang nggak lengkap sehari 5 kali,
Kadang-kadang cuma 1 tahun 2 kali saja gitu. Tuh. Itu dia mau korupsi seperti itu. Ya. Makanya kalau orang sembahyangnya benar, insya Allah dia takut dengan larangan-larangan Allah. Nah ini sembahyang, anak dilatih, diperkenalkan dengan kewajiban sholat meskipun belum mencapai usia akil balik. Itu relatif. 10 tahun mungkin ada yang belum men, ada. Nanti mennya umur 27 tahun baru men itu. Ya. Yeah. Tapi kata Rasulullah kalau sampai 10 tahun belum mau sembahyang, pukullah. Dalam beberapa keterangan yang lain, pemukulan itu jangan sampai membuat luka. Pukul pantatnya. Mengapa harus dipukul? Nah, kenapa nggak dicubit saja? Ya. Sebab dengan dipukul anak itu, dia merasa ada tekanan. Tapi kalau dicubit saja itu diajak gurau. Ya. Ada sesuatu yang dia merasa saya punya kesalahan sampai dipukul. Gitu. Mudah-mudahan semuanya anak-anak kita juga itu nggak pernah dipukul gara-gara meninggalkan sholat. Ya. Tetapi terus terang, sebelum kita mampu menyuruh anak untuk sholat, orang tuanya harus rajin sholat lebih dahulu. Mustahil kalau seorang nggak pernah sembahyang mau memerintahkan anaknya sampai memukul anaknya nggak sembahyang, gara-gara nggak sembahyang, jauh panggang dari api, makanya nggak matang-matang. Ya. Yeah. Orang yang berbuat tidak jujur, tidak mungkin dia akan dapat melarang anaknya dari perbuatan tidak jujur. Saya ambil contoh yang kecil saja, meskipun secara hukum masih ada perbedaan para ulama. Kadang-kadang orang tua itu kepingin anaknya itu tidak merokok gitu. Ya Pak, ada orang tua itu melihat anaknya merokok tuh nggak senang, tapi bapaknya sendiri ngompor terus kayak kompor mulutnya itu. Mana mungkin dia berani melarang anaknya, nak jangan merokok, tinggalkan. Apa alasannya itu? Bapak sendiri ngerokok kok. Ya. Justru anak itu akan menirukan perbuatan orang tuanya, karena kedua orang tuanya itu, khususnya bapaknya, bagi anak itu adalah orang yang diidolakan. Orang yang paling pertama kali diidolakan oleh anak adalah bapaknya sendiri. Kadang-kadang anak gak ada yang menyuruh merokok, tapi bapaknya merokok, ikut merokok. Yeah. Makanya ketika menyuruh sholat pada anak, orang tuanya harus sholat lebih dulu. Itu. Ayo nak jamaah masjid, tinggalkan televisi. Bapaknya malah nyetel televisi lagi di kamar lain. Mana mungkin seperti itu? Tapi kalau bapaknya bergegas ke masjid, ambil saja, nah ayo ke masjid, matikan televisi. Wah, acaranya bagus Pak. Ayo matikan, ke masjid. Nangis misalnya itu, anak, silakan kamu nangis sepuas-puas di sini, daripada kamu nangis di pintu neraka nanti digebukin malaikat. Begitu aja. Jangan kasihanlah anak, biarlah saya senang dengan televisi. Nanti kan kalau gede akan sholat sendiri, gombal seperti itu. Mendik seperti itu. Kalau udah kecil nggak diperkenalkan dengan kewajiban-kewajiban pada Allah, maka kalau gede sulit dia mau kenal. Mengapa? Yang ditekankan oleh Rasulullah pertama kali adalah sholat. Ya tadi saya katakan karena sholat adalah ibadah yang paling strategis dalam Islam itu. Ya. Coba perhatikan
Di masyarakat kalau ada orang yang seneng yang mau menipu orang lain, perhatikan sholatnya bener gak? Menurut pengamatan kami tidak bener sembahyang itu. Kadang-kadang nggak sembahyang sama sekali, ya paling 2 kali setahun. Itu rata-rata ya menipu, ya membohongi orang biasa itu. Ya, disuruh beli pasir berapa truk? Udah 3 truk pak, padahal baru 2 truk gitu. Kita kadang-kadang yang nyuruh kan nggak akan memeriksa ini 1 truk apa 3 truk kan gitu. Wah itu kadang-kadang ada yang ngaku sendiri setelah tobat kok. Ya, saya ada orang-orang tobat itu. Bagaimana dulu kamu kerja itu? Aduh, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Gimana? Ya saya ngeloper pasir. Ya saya kong-kong dengan mandornya. Ya, masuk tumpahkan separuh dulu. Oleh mandor dicoret 1 truk. Udah keluar lagi. Pasirnya masih ada dalam truk itu. Udah ngopi sampai elek gitulah gitu. 3 jam masuk lagi, tumpahkan sisanya separuh. Ditulis mandor 1 lagi, 2 truk. Mandornya kasih duit. Untung yang ditabur itu tobat akhirnya itu, ya. Berusaha berinfak sebanyak-banyaknya untuk menebus dosa itu. Seperti itu biasanya tetap orang yang sembahyangnya tidak bagus, tidak benar seperti itu. Baik, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Tentu ibu juga punya kewajiban. Cuma yang paling besar kewajibannya adalah di tangan seorang ayah. Kedua, bagaimana mendidik anak? Paling bagus, pertama memberikan keteladanan yang baik. Ya. Umumnya orang tua itu tetap kepingin punya anak yang bagus, yang saleh, salihat. Meskipun dia itu bajingan tengik, tetap kepingin seperti itu. Tapi sulit sekali. Ya, kalau orang tuanya nggak saleh, bagaimana anaknya bisa saleh kalau nggak bisa mencontoh? Ya, air yang jernih hanya mengalir dari telaga yang itu kata pepatah Melayu. Ya. Makanya sebelum anak menjadi saleh, itu orang tua harus saleh lebih dulu. Yang kedua, dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, penjelasan, ya, ini manfaatnya apa, ini madaratnya apa dan sebagainya, ya. Mengapa tidak boleh makan haram dan sebagainya. Itu perlu diberi penjelasan seperti itu. Di samping orang tua jangan memberikan contoh makan yang haram. Ya. Baik, marilah kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa yughfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum bidina alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bidina alimut ta'wil. Allahumma faqihhum bidina alimut ta'wil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna minal mu'ammirin li buyutika. Allahumma ij'alna minal mu'ammirin li buyutika. Allahumma ij'alna minal mu'ammirin li buyutika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal muqtadina bi qudwati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal muta'assina bi sunnati bi uswati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minat tabi'ina li rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi ihsanin ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wastajib du'ana bisirri hadzal majlis wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.